kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik tadi, jadi grafiknya seperti sebaran normal ataupun sebaran binomial, itu membentuk grafik seperti ini. Nah, sama dengan binomial bahwa daerah penolakannya itu ada di bawah kurva, tetapi dia yang dilihat adalah di sisi kanannya. Jadi di bagian kanan kurva ini, luas daerahnya itu yang dijadikan patokan untuk menolak H0 atau menerima H1. Nah, luas daerah ini itu bisa dihitung berdasarkan tabel. Jadi dengan melihat nilai alfanya, kemudian melihat derajat bebasnya, diperolehlah sebuah nilai. Nah, nilai ini yang nanti kita bandingkan dengan nilai P tadi atau P value-nya. Kalau P value-nya itu lebih kecil dari nilai tabelnya, maka dia harus tolak H0. Dan kalau dia lebih besar, maka dia harus menerima H0 atau menolak H1. Nah, uji K kuadrat itu digunakan tadi untuk yang satu variabel itu adalah uji kecocokan. Kemudian untuk yang dua variabel itu adalah uji kebebasan. Kemudian uji proporsi itu kalau dia lebih dari dua variabel. Nah, mungkin kita akan fokus ke uji kecocokan dan uji kebebasan. Nah, bentuk hipotesisnya itu ditulis H0 di mana F0 sama dengan FE. Atau H0 F0 itu tidak sama dengan FE. Jadi pensimbolannya adalah menggunakan huruf F. Nah, kita masuk ke uji kebaikan suai atau bahasa Inggrisnya adalah goodness fit test yang digunakan untuk frekuensi harapan yang sama. Sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan pasta gigi ingin memasarkan pasta gigi dengan berbagai rasa, ada stroberi, vanila, coklat, jeruk, dan nanas. Nah, apakah konsumen itu lebih menyukai rasa tertentu? Maka perusahaan ini akan melakukan sampling, akan melakukan survei, kemudian dibagikan kepada konsumen. Nah, di sini konsumennya dipilih sebanyak 200. Nah, dari hasil sampling, ini diperoleh data sebagai berikut bahwa yang menyukai stroberi itu ada 32 responden, vanila 30, dan seterusnya. Yang menyukai coklat, jeruk, dan nanas. Nah, dalam pengujiannya, kita menggunakan alfanya adalah 0,01. Nah, dari 5 kategori atau variabel yang ditentukan, jumlahnya itu ada 5, dari stroberi sampai ke nanas, sehingga nilai K-nya sama dengan 5. Kemudian frekuensi harapan ini adalah jumlah responden dibagi dengan jumlah variabelnya atau jumlah kategorinya, sehingga menghasilkan nilai bahwa frekuensi harapannya adalah 40. Nah, kita bentuk hipotesis H0-nya adalah bahwa
responden itu memiliki kesukaan yang sama terhadap kelima rasa tersebut. Kemudian hipotesis H1-nya adalah bahwa responden atau konsumen itu kesukaannya terhadap rasa yang ditentukan itu tidak sama. Nah, kemudian secara matematis bisa kita simbolkan bahwa H0 itu sama dengan P untuk strawberry dan seterusnya yang sama dengan 40 atau sama dengan frekuensi harapannya. H1-nya itu tidak semua P sama dengan 40. Nah, dari situ nanti kita hitung berapa nilai p-value-nya. Nah, kemudian untuk nanti bisa menjawab secara lebih jelasnya lagi terkait dengan persoalan yang tadi, bahwa uji kebaikan suai atau goodness of fish ini biasanya juga disebut dengan uji kompatibilitas, yaitu menyesuaikan atau apakah frekuensi yang diharapkan itu sesuai dengan frekuensi yang diamati. Sehingga tadi kalau frekuensinya adalah 40, apakah frekuensi terhadap variabel-variabel itu sama dengan 40. Nah, dalam pengujiannya, maka distribusi itu diasumsikan sebagai sebuah distribusi normal. Nah, ini berbeda dengan uji untuk binomial, di mana sebarannya itu masih merupakan sebaran binomial, hanya jumlah sampelnya saja yang berbeda. Untuk memperjelasnya, kita ke contoh kedua. Jadi di sini variabel atau kategori yang digunakan adalah warna yang berbeda. Kemudian konsumennya atau respondennya ada 1000. Dan hasil pengamatannya diperoleh untuk warna-warna yang berbeda di sini. Ada merah, hijau, biru, dan kuning. Jadi ada K-nya sama dengan 4. Kemudian alfanya kita gunakan 5% atau 0,05. Nah, dari sini yang harus kita lakukan pertama adalah membuat formulasi hipotesisnya. Jadi tidak ada perbedaan frekuensi untuk hasil pengamatannya atau secara matematisnya tadi P-nya itu sama dengan frekuensi yang diharapkan tadi kalau ada 1000 dibagi 4 itu adalah 250. Kemudian H1-nya atau HA-nya itu adalah bahwa tidak semua P itu sama dengan 250. Nah, kemudian kita menentukan taraf nyata, tadi sudah ditentukan 5% atau 0,05. Kemudian derajat bebasnya itu adalah K-1. Kita tahu K-nya itu ada 4, jadi derajat bebasnya kita bisa menggunakan DF, ini degree of freedom. Jadi ini singkatan dalam bahasa Inggris. Kalau kita gunakan DB itu singkatan dalam bahasa Indonesia derajat bebas. Jadi 4 dikurangi 3, dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, persyaratan untuk menerima H0 atau H1 itu jika hasil hitung Chi kuadratnya itu kurang dari
7,815. Nah, dari mana kita mendapatkan nilai 78,15 ini? Dari tabel Chi kuadrat. Untuk alfanya adalah 0,05, kemudian derajat bebasnya adalah 3. Nah, kemudian kita hitung nilai Chi kuadratnya, ini adalah jumlah dari frekuensi yang diamati, FO, dan frekuensi harapannya, kemudian dikuadratkan dibagi dengan frekuensi yang diharapkan. Jadi secara keseluruhan nanti dihitung berdasarkan persamaan ini. Nah, di sini kita menghitungnya. Jadi dari data tadi, frekuensi yang diamati atau FO-nya adalah untuk yang merah 205, yang hijau 286, kuning 194, kemudian birunya 315. Frekuensi harapannya 250, ini tadi dari 1000 responden dibagi dengan 4 kategori, merah, hijau, kuning, biru, itu mendapatkan nilai 250. Kemudian dikurangkan, 205 dikurangi dengan 250, diperoleh nilainya adalah minus 45. Dan seterusnya, kemudian nilai ini kita kuadratkan. Hasil kuadrat kemudian dibagi dengan frekuensi yang diharapkan. Karena persamaannya tadi, X kuadrat itu adalah FO min FE kuadrat dibagi dengan FE. Jadi FO min FE adalah minus 45, dikuadratkan adalah 225, kemudian dibagi FE-nya diperoleh nilai 8,1. Hal yang sama untuk kategori berikutnya, yang hijau menghasilkan 5,18, kemudian yang kuning 12,5, yang biru 16,9. Kemudian secara keseluruhan kita jumlahkan, karena X atau Chi kuadrat total ini tadi merupakan jumlah dari seluruh kategorinya. Nah, kalau kita jumlahkan diperoleh nilai adalah 42,78. Nah, tadi nilai kritisnya atau hasil dari nilai tabelnya itu adalah 7,815. Jadi kalau 4,72 kita bandingkan dengan 7,8 tadi, maka nilainya, P-value-nya, itu akan lebih besar dari nilai alfanya. Nah, kalau dia lebih besar dari nilai alfa, berdasarkan kriteria, maka dia harus menolak H0 atau menerima H1. Sehingga artinya dari uji ini bahwa ada perbedaan antara frekuensi harapan dengan frekuensi yang diamati. Sehingga kalau disimpulkan keseluruhannya bahwa respondennya yang disurvei itu memiliki selera terhadap kategori warna yang berbeda-beda. Nah, itu kita lakukan kalau frekuensi harapannya adalah sama. Jadi FE-nya itu sama. Kita hitung seperti ini. Lalu bagaimana kalau frekuensi harapannya itu tidak sama? Ini contohnya 4 koin dilempar, ada 160 kali jumlah pelemparannya. Kemudian yang muncul sisi kepala itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan frekuensinya adalah 19, 54,
58, 23, dan 6. Kemudian kalau taraf signifikansinya adalah 0,5, sehingga pertanyaannya apakah keempat koin tersebut itu seimbang dari sisinya kalau dia dilemparkan secara acak. Nah, ini hampir sama untuk menguji distribusi Poisson karena terkait percobaannya. Nah, langkahnya bagaimana untuk menguji ini? Yang jelas yang pertama harus membuat hipotesis H0 dan H1 atau HA. Nah, untuk H0-nya, frekuensi hasil percobaan itu sesuai dengan frekuensi teoritis. Kemudian H1-nya atau HA-nya itu tidak sesuai dengan frekuensi teoritis. Kita gunakan alfa 0,05. Kemudian derajat bebasnya adalah K-1. Jadi karena ada 4 mata uang, jadi 4-1. Ini sama dengan 3. Kemudian dengan nilai alfa 0,5 dan derajat bebas 3 ini, kita lihat nilai di tabelnya. Ini kita peroleh nilai tabel adalah 9,488. Lalu untuk menghitungnya, yang kita lakukan adalah hasil pengamatan tadi, frekuensi pengamatannya adalah 19 untuk yang 0, kemudian yang 1 adalah 54, 2, 3, dan 4 seterusnya. Kemudian proporsinya. Nah, proporsi ini adalah nilai FO dibagi dengan total FO-nya. Jadi 19 dibagi dengan 160, 54 dibagi dengan 160, dan seterusnya. Kemudian frekuensi ekspektasinya diperoleh nilainya adalah 10, 40, 60, 40, dan 10. Ini diperoleh dari hasil frekuensi terhadap nilai proporsi. Baru kemudian dihitung FO min FE kuadratnya. Jadi ini nanti FO min FE itu dikurangkan, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan FE lagi. Diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Jumlah totalnya adalah 21,892. Baru kemudian terakhir, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabelnya. Karena ini diannya lebih besar nilainya, jadi X kuadratnya lebih besar daripada nilai alfanya, maka kesimpulannya adalah menolak H0 atau menerima H1. Nah, dari contoh tadi, secara keseluruhan bahwa uji kecocokan itu sama dengan uji kenormalan distribusi. Jadi dari hasil pengujian tadi, kalau dia K kuadratnya sama dengan nilai alfanya, artinya tidak terdapat perbedaan antara frekuensi percobaan dengan frekuensi yang diharapkan, maka bisa diasumsikan juga bahwa distribusinya itu normal. Kalau normal dia berarti tabelnya, grafiknya itu simetris. Kalau dia menolak H0 berarti, atau menerima H1 berarti tabel distribusinya itu dia tidak normal.
atau cenderung menjulur ke arah kanan. Jadi yang kanan itu lebih besar karena ruang untuk penerimaan H0 atau H1 itu ada di sisi kanan dari kurva. Kemudian contoh lain, ada hasil pengamatan terhadap sebuah produk sebanyak 300 unit. Ini diamati beratnya. Beratnya itu dinyatakan dalam bentuk gram. Kemudian distribusinya seperti ini. Jadi dia menggunakan distribusi frekuensi. Sehingga data dari produk tersebut yang memiliki berat antara 150 sampai 158 ada 9, kemudian antara 159 sampai 167 ada 24, dan seterusnya. Nah, dari pengamatan ini bisa dilihat bahwa datanya bukan berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal. Artinya sebaran datanya tidak terdistribusi normal. Kemudian taraf nyata yang dipilih adalah 5%. Nah, langkahnya sama. Yang pertama adalah membuat formula hipotesis, kemudian menentukan nilai tabelnya dengan taraf nyatanya. Kemudian setelah memperoleh nilainya, kita menguji sebaran datanya apakah sama dengan nilai tabelnya atau tidak sesuai dengan nilai dari tabel chi-kuadratnya. Nah, karena dia diasumsikan dari data yang tidak menyebar normal, maka nilai yang dihitung adalah nilai Z-nya. Nah, datanya kalau kita tabulasi lagi, ini tadi dari data yang di hasil pengamatan, di sini frekuensinya, kemudian ada batas nyatanya, itu adalah rentang bawah dikurangi dengan setengah, kemudian nilai Z-nya, ini dari tabel Z, tabel Z nanti secara spesifik kita bahas untuk menentukan nilai tabel Z ini. Kemudian dari nilai Z ini kita lihat luasannya, ini juga dari tabelnya. Ini juga diperoleh dari nilai tabel. Nilai-nilainya adalah seperti ini. Kemudian kita hitung selisih luasnya. Hasil perhitungan selisih luas dapat nilai ini, kemudian frekuensi harapannya. Kita memperoleh nilainya adalah ini. Sehingga total jumlahnya itu adalah 297,5. Nah, nilai total ini baru kita hitung untuk nilai chi-kuadratnya. Ada frekuensi observasinya tadi, kemudian ada frekuensi harapannya. Jadi kalau kita lihat tabel sebelumnya, ini adalah FO, ini adalah nilai FE-nya. Nah, baru dari sini kita hitung untuk chi-kuadratnya. FO min FE, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan FE-nya.
Hasil totalnya adalah 2,355. Nah, nilai ini kita bandingkan dengan nilai alfa. Tadi alfanya kalau tidak salah 11, ternyata nilai ini lebih kecil dari nilai alfanya, sehingga dia terima H0. Nah, karena dia terima H0, jadi dia diperoleh dari data yang terdistribusi normal. Jadi asumsi pertama bahwa data ini berasal dari distribusi yang tidak normal itu bisa dibantah atau bisa dinegasikan. Dari hasil pengujian, ternyata datanya sebenarnya adalah berasal dari distribusi normal. Nah, kemudian dari uji ini kita bisa melakukan analisis sebenarnya terhadap tabel kontingensi itu. Bagaimana hubungan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Tapi ini tidak akan kita bahas secara detail. Nah, dalam menggunakan uji Chi-kuadrat ini, yang menjadi keterbatasan adalah bahwa jika nilai yang digunakan kalau memiliki frekuensi yang sangat kecil, maka nanti kesimpulannya apakah menerima H0 atau menerima H1 itu bisa mengakibatkan pengambilan kesimpulannya menjadi salah. Nah, untuk mengatasinya biasanya digunakan kalau tabelnya hanya terdiri dari 2 sel, maka frekuensinya itu tidak boleh kurang dari 5. Jadi kalau kurang dari 5, maka kesimpulannya itu bisa salah nanti. Jadi syarat dari uji Chi-kuadrat ini bisa disimpulkan bahwa dia harus memiliki frekuensi sekurang-kurangnya 5. Sehingga Chi-kuadrat itu tidak bisa digunakan jika lebih dari 20% frekuensi itu frekuensinya di bawah 5. Nah, kalau jumlah frekuensinya kurang dari 5, itu yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan atau menggabungkan semua frekuensi pengamatan yang kurang dari 5 tadi. Jadi kalau ada frekuensi pengamatan hanya 1, 2, dan kurang dari 5, jadi 4 misalnya, maka frekuensi pengamatan ini digabungkan untuk bisa mendapatkan frekuensi pengamatannya lebih dari 5. Contoh lain, kalau tadi frekuensi pengamatan yang tidak sama, bagaimana kalau frekuensi harapannya di sini yang tidak sama? Contoh misalnya sebuah pabrik ini memiliki produk berupa permen, jadi dengan produknya adalah 500 gram, itu ada 30% yang berwarna coklat, 20% berwarna hijau, dan seterusnya. Nah, seorang akan membeli satu kemasan, di dalamnya terdapat 188 permen, dengan warna-warna adalah 67 untuk coklat, 24 untuk hijau, dan seterusnya. Kalau kita gunakan nilai alfanya adalah 0,01, apakah distribusi warnanya sesuai dengan apa yang diungkapkan dari pabrik tersebut? Jadi dari 500 gram itu ada 30% yang warna coklat. Apakah 20% yang warna hijau, dan seterusnya. Nah, langkahnya masih sama. Kita
susun hipotesisnya. Jadi untuk frekuensi yang coklat itu 56,4. 56,4 ini diperoleh dari mana di sini? Jadi tadi dari 500 gram itu ada yang 30% coklat dan seterusnya. Kemudian 30% ini dikalikan dengan jumlah yang dibeli. Jadi tadi yang dibeli ada 188. Itu kita kalikan dengan frekuensi harapannya adalah 30, 20, 20, dan 20 serta 10% yang warna biru. Kalau kita kalikan dapatlah nilai ini 56,4, 37,6, serta 18,8 untuk warna yang berbeda. Nah, H1-nya ternyata distribusinya tidak untuk warna coklat tidak 30%, untuk warna hijau itu tidak 20% dan seterusnya. Kemudian dari data itu baru bisa dihitung nanti untuk Chi kuadratnya dengan persamaan sigma FO min FE dibagi dengan FE, ini FO kuadratnya, kemudian dilihat dari tabelnya tadi berapa. FO-nya tadi adalah yang 30%, kemudian ini adalah FE-nya yang 56,4, kemudian 37,6 dan seterusnya. Nah, itu tinggal dimasukkan saja ke persamaannya. Nah, selanjutnya untuk uji kebebasan atau uji independensi, ini disebut dengan analisis kontingensi tadi. Ini contohnya misalnya dari hasil pengamatan ada beberapa klasifikasi tindakan, misalnya ada yang dengan kekerasan, tanpa kekerasan, kemudian ada kategorinya di bawah 25, 25 sampai 40 dan seterusnya. Nah, nilai alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Langkah pertamanya kita buat hipotesisnya. Nolnya itu ternyata bahwa tindakan ini tidak tergantung dari kategori umurnya. Jadi tindakan itu bisa sama. Kemudian H1-nya bahwa tindakan ini akan tergantung dari umur si pelaku. Nah, yang kita lakukan ini adalah melakukan perbandingan antara frekuensi observasi, ini yang benar-benar terjadi, dengan frekuensi harapan. Nah, frekuensi observasi itu diperoleh dari percobaan, frekuensi harapan itu diperoleh dari pengujian secara teoritis. Contoh misalnya frekuensi teoritis itu seperti apa? Jadi kalau sebuah dadu dilempar, maka munculnya masing-masing matanya adalah 1/6, 1/6, dan 1/6. Jadi mata 1, mata 2, dan 3, peluangnya itu adalah 1/6 masing-masing. Nah, kalau dia dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapannya itu diperoleh adalah 20 untuk sisi atau mata 1, untuk mata 2-nya atau sisi 2-nya adalah 20 dan seterusnya. 20 ini dari 1/6 dikali dengan 120 percobaan.
Ini untuk membedakan nilai harapan dengan frekuensi ekspektasi tadi, kalau dari contoh yang sebelumnya. Jadi mendefinisikan mana frekuensi observasi. Nah, ini adalah frekuensi observasinya. Nah, dari frekuensi observasi ini baru dihitung frekuensi harapannya. Prinsip perhitungan frekuensi harapan itu sama dengan teori peluang dadu ini. Nah, baru kemudian dilakukan uji kecocokan. Kita menetapkan hipotesis H0 dan H1-nya. Kalau untuk pelemparan dadu tadi, maka hipotesisnya setiap sisi itu akan muncul 20 kali, kalau pelemparannya adalah 120 kali. Kemudian H1-nya ada sisi yang tidak muncul sama dengan 20 kali. Jadi ada mungkin yang sisi lain yang hanya muncul 10 kali atau muncul 15 kali dan seterusnya. Ini contoh hipotesis yang lain itu. Kalau perbandingan penyusunan komposisinya adalah 5221, maka hipotesis alternatifnya susunannya itu tidak sama dengan perbandingan 5221. Ini model perhitungan kayak kuadrat tapi menggunakan simbol yang lain. Kalau yang pertama tadi kita gunakan FO min FE dibagi dengan FE, ini menggunakan simbol OI dan EI. Nah, ini hanya berbeda kalau menggunakan buku atau sumber literatur yang berbeda. Jadi jangan terjebak dengan simbol, tapi prinsipnya itu adalah bahwa nilai harapan, nilai observasi itu dibanding dengan nilai harapannya. Contoh yang tadi untuk yang pelemparan dadu yang sebanyak 120 kali. Kalau kita hitung frekuensi ekspektasinya, itu diperoleh nilai adalah 20, 22, dan seterusnya. Kalau kemudian dihitung dengan uji ke kuadratnya, tadi H0-nya itu semua sisi akan muncul 20 kali, hipotesis alternatifnya tidak semua sisi itu akan muncul 20 kali. Nilai alfanya adalah 0,05, derajat bebasnya karena K-nya ada 6, 6 ini adalah mata dadunya, maka derajat bebasnya adalah 6 dikurangi 1, derajat bebasnya adalah 5. Nah, dari alfa 0,05 di derajat bebas 5 diperoleh nilainya pada tabel adalah 11, kalau kita hitung observasinya tadi ini adalah ini 20, 22, 17 dan seterusnya, ekspektasinya adalah semua sisi munculnya 20 kali. Kita hitung frekuensi observasi dan harapannya, kita kurangkan nilainya adalah ini, kemudian kita kuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasinya. Total hasil perhitungan adalah 170. Kalau kita bandingkan dengan nilai tabel, maka dia lebih kecil dari nilai tabelnya. Sehingga di sini kita bisa menerima H0-nya. Dengan kata lain, maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya dadu ini adalah seimbang dan semua sisi itu akan muncul sebanyak 20 kali.
Nah, prinsip untuk uji kebebasan ini menguji apakah ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel. Sehingga bentuk hipotesisnya bahwa variabel itu saling bebas, yang alternatifnya tidak saling bebas. Maka tabelnya kita bisa buat untuk kolom ke-1 baris ke-1, kemudian kolom kedua baris ke-1, dan total barisnya kita hitung. Kemudian kita lihat di tabelnya berapa banyaknya K, kemudian berapa nilai alfanya, lihat nilai tabelnya. Kemudian baru dihitung besarnya nilai K kuadratnya. Ini prinsipnya sama, jadi mengurangi nilai observasi dengan nilai harapan dibagi dengan nilai harapannya. Kalau sudah, kemudian dijumlahkan total berapa banyaknya nilai dari hasil pengurangan ini. Baru kemudian dibandingkan lagi dengan nilai tabelnya. Nah, sebagai contoh di sini, untuk sebuah pengamatan, kita buat hipotesisnya H0-nya adalah hubungan antara gender dan jam kerja itu saling bebas. Kemudian H1-nya tidak saling bebas. Kemudian kita uji nilai K kuadratnya pada alfa adalah 0,05. Kemudian derajat bebasnya 2, dari nilai tabel kita peroleh adalah 5,9. Nah, apakah akan kita uji apakah hasil tadi itu kurang dari 5,9 atau lebih dari 5,9. Kita hitung frekuensi harapannya dari data sebelumnya. Frekuensi harapan untuk yang pertama jam kerja kurang dari 25 dapat nilainya adalah 2,33. Kemudian yang antara 25 dengan 50 dapat nilai 6,07 dan yang lebih itu adalah 5,6. Kalau kita masukkan ke tabelnya, observasinya ini ada 2, kemudian harapannya ada 2,33. Ini diperoleh dari perhitungan ini. Kemudian observasi dikurangi dengan harapan. Kemudian dari pengurangan ini dikuadratkan, baru kemudian dibagi lagi dengan nilai harapannya. Hasilnya adalah ini, kemudian total jumlahnya adalah 0,47. Dari tabel untuk alfa 0,05 dan derajat bebas 2 tadi, nilainya adalah 0,59, sehingga hasil perhitungannya ternyata dia lebih kecil dari nilai tabelnya. Karena dia lebih kecil berarti terima H0. Nah, itu secara sekilas terkait dengan pengujian Chi kuadrat. Jadi secara prinsipnya dia akan membandingkan antara hasil pengamatan dibandingkan dengan nilai harapan atau nilai ekspektasinya. Nah, itu
materi kita pada hari ini. Nanti lebih jelasnya kita bahas lagi di responsi. Minggu lalu responsinya karena Anda mengikuti kegiatan LDMO, jadi mungkin akan kita gabungkan materi minggu lalu dengan materi hari ini. Itu saja. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Izin Pak. Ya. Materinya boleh di-share nggak Pak? Karena materinya masih istilahnya belum saya atur, nanti mungkin saya masukkan saja di Vklas. Baik Pak, terima kasih. Oke, kalau begitu, kemudian untuk perkuliahan materi dengan saya itu hari ini yang terakhir. Jadi minggu depan itu dengan Pak Denny kalau tidak salah. Jadi PJ-nya bisa menghubungi Pak Denny. Apakah kembali ke jadwal asli atau tidak nanti tergantung dari Pak Denny-nya. Kemudian karena materi dengan saya sudah selesai, ujiannya mungkin kita lewat Vklas saja. Nanti saya umumkan waktunya kapan. Baik Pak. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.